Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang membuat jalur kelas. Dalam membuat jalur kelas ini kita menggunakan elektroda E6013. Diameternya pakai 3,2. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip pembuatan jalur kelas downhand ya. Downhand. Jadi prinsipnya adalah ini kita misalkan benda. Benda. Tadi kita sudah menjelaskan tentang teknik penyalaan elektroda, yaitu dengan cara scratching seperti ini, digoreskan kemudian diangkat sedikit. Nah, ini scratching, atau dengan tapping, kita hentakkan seperti ini, angkat. Nah, ini hentakkan, angkat, ini metode tapping. Oke. Jadi semisal ini ya, kita pakai metode tapping. Hentakkan, angkat sedikit, ditahan 3 detik. Apa yang terjadi? Ketika kita hentakkan, kita angkat, dia akan nyala. Setelah menyala, kita tahan 3 detik. Maka ini akan terbentuk spot. Nah, terbentuk spot, titik. Kita hentakkan, angkat, dia menyala. Kita tahan 7 detik. Kalau tadi kan 3 detik. Segini nih spotnya. Kemudian kita tahannya lebih lama lagi, 7 detik. Maka apa yang terjadi? Dia akan membentuk spot yang lebih besar. Nah, ini. Maka prinsipnya yang pertama, nyalakan, angkat, tahan dulu sampai dia membentuk spot dengan diameter yang kita inginkan. Misalkan ini diameternya 5 mm. Nah, setelah terbentuk diameter 5 mm, maka kita jalan ke sini. Jalan. Nah, ketika kita jalan, ini akan bentuk lebar jalur. Nah, ini ya, berbentuk lebar jalur. Nah, tugas kita dalam pembuatan jalur las downhand ini adalah menjaga arc length, yaitu jarak antara ujung elektroda dengan benda. Kita jaga terus dengan diameter 3 mili, dengan tinggi 3 mili. Tahan terus 3 mili. Itu yang pertama. Jadi menahan agar arc length-nya itu tetap sama, yaitu 3 mili. Yang kedua yang kita lihat adalah lebar dari jalur ini. Ketika lebarnya sudah sama, maju. Lebar sama, maju. Jadi gini. Lebar sama, maju. Lebar sama, maju lagi. Lebar sama, maju. Nah, jadi prinsip dari membuat jalur ini adalah menyamakan lebar. Jadi prinsipnya membuat jalur itu adalah menyamakan lebar. Lebarnya sama, maju. Lebar sama, maju. Lebarnya sama, maju. Sehingga dia akan membentuk suatu jalur las. Akan terbentuk jalur las. Maka sekali lagi ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tadi kita harus senantiasa menjaga jarak antara ujung elektroda dengan benda. Jadi kita jaga terus. Itu arc length-nya kita jaga terus. Oke, kita jaga terus. Kemudian yang kedua apa tadi? Lebarnya sama. Lebar sama maju, lebar sama maju, lebar sama maju. Terus gitu.
Oke. Oke, kita masuk pada prakteknya. Jangan lupa APD harus lengkap ya. APD dari bawah sampai atas harus lengkap demi keselamatan kita dan menunjukkan bahwa itu kita mempunyai profesionalitas dalam bekerja. Jadi harus dengan APD yang lengkap. Oke. Kita nyalakan, kita pakainya elektroda 3,2, maka kita pakai arus 90 ya. Pakai arus 90. Ambil elektroda dari oven. Oke. Hentakkan, angkat sedikit. Samakan lebarnya. Untuk jalur kedua, akhir pengawasan kita putar 1, 2, 3, angkat. Jadi akhir dari pengelasan itu kita putar 1, 2, 3, angkat. Oke. Untuk mengenteng atau membersihkan terak dari benda kerja ini, itu tunggu sampai merahnya hilang. Jangan waktu masih merah dikenteng. Karena kalau masih merah itu cairan besi yang ada di sini, dalam sini itu masih lembek. Kalau dikenteng nanti dia akan merusak dari struktur cairan las yang ada di dalam sini. Nah, maka tunggu sampai hitam seperti ini, kemudian pakai helm pelindungnya, buka seperti ini, kemudian baru kita pukul pelan-pelan. Nah, seperti ini, ya, kita pukul pelan-pelan. Ini mukulnya pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kencang.
Oke. Jadi dalam pembuatan jalur las, jalur las ini prinsip kita ada dua tadi. Yang pertama, arc length-nya, jarak antara ujung elektroda dengan benda itu harus kita stabilkan. Dia tingginya sekitar sama dengan elektroda ini, diameter elektroda yaitu 3 mili. 3 mili, pertahankan terus gitu. Kemudian yang kedua, prinsip dari membuat jalur ini supaya tingginya sama itu adalah dengan membuat lebar jalur ini sama. Jadi kalau lebarnya sama, maju, lebar sama, maju, lebar sama, maju, lebar sama, maju. Ketika lebar jalur ini sama, maka tingginya pun akan sama. Dan tinggi ini, tinggi las ini tidak boleh melebihi 3 mili. Ya, maksimalnya 3 mili. Ya, kita buat sekitar 2 mili tingginya. Oke, ini dalam proses pembuatan jalur. Ya. Begitu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan membuat jalur lebar. Jadi nanti ketika kita mau menebalkan suatu benda, nah itu kita bisa menggunakan jalur lebar untuk apa? Untuk menebalkan benda itu. Nah, nanti kita akan belajar tentang jalur lebar downhand. Sekian dari saya, terima kasih. Salam seniman api, jaya selalu untuk teknik mesin, ya. Jaya selalu untuk teknik pengelasan. Ya. Salam hormat dari saya, sukses selalu.